Jadi yang pertama kita akan introduction dulu, akan ada pengenalan mengenai level up, pengenalan mengenai lokasi, dan juga akan introduction mengenai pembicara kita, itu Mbak Efni sendiri. Lalu sesi presentasi dari Mbak Efni, lalu akan ada sesi tanya jawab juga. Teman-teman kan kemarin sudah sampai tadi pagi udah input pertanyaan via Slido, dan ada closing statement, foto bersama, dan juga pengisian feedback teman-teman. Nah, sebelumnya aku akan kenalin dulu nih, level up itu apa sih? Level up itu adalah sebuah ekosistem yang kita buat di mana setiap orang di dalamnya itu bisa berkembang. Untuk itu entah menjadi entrepreneur ataupun profesional juga di bidangnya. Gitu. Level up itu hadir dari keresahan kami terkait skill gap antara lulusan fresh graduate dan juga kebutuhan talent di dunia kerja. Dan keresahan juga banyak banget orang-orang yang pengen jadi seorang wirausaha tapi gak tahu nih mulainya tuh harus dari mana, kayak gitu. Potong-potong suaranya. Ini jangan di recording kayaknya. Bukan siapa. Nah, acara ini juga didukung sama lokasi. Talita, boleh? Nah, ini ada Talita dari lokasi. Halo semuanya, ini yang aku lihat udah sampai ratusan ya yang join ya. Oke, selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Talita, saya marketing lokasi Cafe and Space. Mungkin teman-teman ada yang belum ngeh apa itu lokasi, ada karena basicnya yang aku lihat di sini nggak hanya orang Bandung ya, ada yang dari luar kota juga. Jadi aku mau kenalin lokasi nih. Lokasi itu adalah cafe and co-working space. Di sini kalian bisa bukan hanya cafe, tapi ada space buat bikin event, terus ada buat pertemuan, meeting, ketemu klien, segala macam. Jadi di lokasi itu kalian bisa saling terkoneksi, terus bisa saling berkolaborasi. Nah, contohnya itu kayak lokasi lagi kolaborasi sama Level Up. Kita lagi bikin event online karena kalau tidak pandemi biasanya kita bikin event di auditorium gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman komunitas di sini atau yang punya project apapun gitu, bisa nanti hubungi aku, kali aja kita bisa kolaborasi atau buat sesuatu yang serius. Oke. Lebihnya mungkin bisa dilihat aja di website-nya lokasi.space atau Instagram-nya lokasi ya gitu. Thank you. Oke, thank you Talita. Nah, ini kita baru mulai dari awal tahun ini. Event pertama kita adalah marketing. Terus 2 minggu lalu kita bikin tentang unlocking your potential in digital era. Terus kita lagi ngadain event tentang how to survive quarter life crisis. Terus untuk event selanjutnya kita akan ada project management dan juga digital marketing for business dan juga ada tentang productive talks kayak gitu. Nah, nanti teman-teman infonya teman-teman di sini bisa nanti mohon ikutan campaign kita untuk share momen kalian ketika mengikuti webinar ini dengan tag Level Up Bandung, lokasi, dan Mbak Efni selaku pembicara dan Level Up in Action. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke sebelum aku akan jelasin dulu nih Mbak Efni itu backgroundnya seperti apa. Mbak Efni ini adalah orang memiliki gelar Master of Psychology yang jurusannya di psikologi klinis, yang minornya di Industrial Psychology.
dan dia juga sekarang saat ini sebagai Head of Social Psychology di Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Maranatha. Di sini ada yang dari Maranatha nggak? Oke, nanti boleh raise hand juga. Dan selain dia, wah banyak juga ya. Nah, selain dia jadi Mbak Evely ini jadi dosen, dia juga praktek sebagai psikologis di Rumah Sakit Melinda 1 Bandung di Pajajaran. Terus, dan ini nih yang aku baru tahu juga bahwa Mbak Evely itu adalah seorang announcer psikologis di B-Radio. Kalau teman-teman ada kesempatan, boleh banget tuh dengerin programnya, namanya program Gendis. Dan Mbak Evely juga aktif sebagai pembicara di berbagai media. Udah bisa dilihat banyak banget ya. Mbak Evely udah ngisi acara, jadi kami di Level Up sangat berterima kasih nih Mbak Evely bisa join sama kita. Oke, daripada berlama-lama sama aku, kita langsung aja ke bintang tamu kita, ke pembicara kita yang keren banget ini, Mbak Evely Indriani. Tepuk tangan dong buat Mbak Evely. Yeay. Thank you, Cek. Terima kasih ya, Mbak sudah diajak kolaborasi. Hai, selamat siang semuanya. Selamat siang. Betul banget ya. Barangkali Siang mantan dosenku. Kalau ada yang sedang puasa, kayaknya jam segini itu lagi lucu-lucunya ya, karena kadar glukosa kita mulai turun. Biasanya kadang-kadang tulalit dikit nggak apa-apa, itu dimaklumin ya. Buat teman-teman yang sedang puasa, termasuk saya sendiri, Allah dengerin aja. Oke, ya. Ini satu momen yang cukup membuat saya bahagia, teman-teman sekalian. Saya bisa kolaborasi dengan teman-teman di Level Up. Gila, luar biasa ini preparation dari mereka. Sangat rapi dan well organized. Jadi kayaknya saya sebagai emak-emak yang harus perannya mungkin bukan ganda, tapi multi peran sangat terbantu dengan teman-teman di Level Up di sini. Dan tentunya mudah-mudahan mengisi hari Minggu kita hari ini, kita satu sama lain bisa saling memanfaatkan informasi ini untuk proses personality kita ke depannya. Oke. Nah, sesuai dengan yang sudah teman-teman baca di poster yang sudah disebar sebelumnya, kita akan bicara tentang survive ya, menghadapi quarter life crisis. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang konten apa sih itu quarter life crisis, mau buka-bukaan dikit nih. Kalau dulu waktu saya seumuran kalian semua, nggak tahu ya, maksudnya media digital itu belum seperti sekarang. Ya masih terbatas telepon, SMS, kirim-kirim video gitu ya, standar dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di era yang terdahulu itu di generasi Y ya, kita nyebutnya kayak gitu. Kalau kalian kan mungkin lebih ke arah apa ya, generasinya mungkin lebih ke millennials ya, karena kalau untuk generasi Y awal pada umumnya mereka nggak mengenal istilah tentang quarter life crisis. Yang jelas kalau dulu orang-orang banyak bilang tentang orientasi masa depan, apakah orientasi masa depannya itu clear atau tidak. Tapi sekarang ternyata untuk generasi milenial seperti teman-teman sekalian, kita udah mengenal istilah quarter life crisis. Oke, kita lihat dulu di paparan berikutnya. Nah, sebenarnya gini, kalau dalam sharing moment kita kali ini, Mbak akan banyak cerita tentang teori ya. Karena pada dasarnya terus terang kalau saya katakan, hidup itu tidak sekedar teori. Karena hidup itu bicara tentang proses yang kita hadapi menghadapi realita yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya gini, berawal dari curhatan. Ketemu dengan teman-teman yang milenial, apakah mereka itu yang saat ini masih studi, atau barangkali mereka yang baru saja lulus, menjadi sarjana, dan tidak sedikit juga di antara teman-teman yang ya masih sibuk di dunia kerja dan kadang-kadang sudah ikut program ini dan itu ya. Mereka sering bilang kayak gini, kenapa ya Mbak, aku bekerja saat ini di big company, dan kalau dilihat saat ini aku tuh ikut program MT loh. It means berarti kan untuk kemungkinan prospek karir ke depanku akan oke. Tapi apa yang terjadi dengan diriku, ada feel yang tidak nyaman. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa aku selesaikan dengan seoptimal mungkin bisa memicu stres pada diriku. Nah, itu salah satu curhatan yang kadang-kadang saya terima yang diungkapkan oleh teman-teman milenial. Kalau kita lihat, barangkali
bukan masalah salary-nya dan bukan juga masalah perusahaannya. Saya yakin tiap perusahaan itu sudah menerapkan sistem manajemen untuk membantu human capital yang ada pada perusahaan mereka itu sebaik mungkin. Tapi core utamanya adalah apa yang ada di hati nurani kita. Come on, kita harus tahu hati nurani itu berbicara tentang alam bawah sadar. So, ketika seandainya kita mengerjakan segala sesuatu yang mungkin dorongan alam bawah sadar kita menginginkan hal yang berbeda, hari ke hari yang kita hadapi ada discomfort yang kita rasakan, dan kadang-kadang kita nggak tahu itu kenapa. Seringkali rasanya sih jadi feel-nya nggak enak ataupun nggak puas mengerjakan apapun yang kita kerjakan selama ini. Oke, itu salah satu ya curhatan kalau buat yang udah kerja. Nah, beda cerita nih dengan teman-teman milenial yang baru lulus. Katanya gini, aduh gimana ya Mbak, aku kemarin-kemarin ya kalau mudik, kalau ditanya, lo statusnya apa? Aku kan mahasiswa. Oke, wajar selesai. Kali ini ditanya, udah skripsi belum? Ini apa gitu? Oh ya udah selesai. Status itu doang. Sehingga dia masih merasa nyaman dengan menyebutkan statusnya sebagai mahasiswa. Tapi begitu sih yang kecil itu bisa dilakukan. Kemudian kalau pada saat dia itu momen depresi itu udah ketika tuh pulang. Itu kan beda lagi, keluarga besar dan orang-orang di sini bertanya, iya, tadi mau ngapain, kerja di mana, mau nikah atau enggak? Biasanya mau memicu kesehatan sendiri. Tapi gini, karena yang sudah lulus, satu itu yang tidak karena ini di satu sisi mungkin bisa jadi dari teman-teman milenial secara finansial ada yang support, tetapi di sisi lain kalau seandainya sudah lulus kadang-kadang ada dorongan dari dalam diri untuk memiliki income yang kayaknya tuh nggak enak deh kalau ada hubungan. Dan meskipun kalau untuk budaya Indonesia masih fine ya, punya anak sampai rame juga bareng keluarga, bareng apa itu fine, kira-kira 17 tahun sudah habis. Nah, beda lagi ceritanya kayak gini. Ada yang bilang kayak gini, aku bingung ya Mbak, aku tuh ya sama temen aku, dia kayak dari dogo, tapi ya aku outstanding gitu, wah kayaknya malah. Sehingga aku bangga sekali dengan pencapaian personalku. Tapi dia IPK-nya sih memang nggak jelek, tapi ya muncul lah. Kok karirnya duluan dia melesat dan melejit ya? Apa yang terjadi sih? Nah, itu curhat yang berikutnya. Dan curhat yang terakhir ya, karena kalau curhatnya itu tadi kan itu curhat yang telah diteruskan dan bukan pas ada itu ya. Kayak gini. Saya tuh bingung Mbak, di satu sisi ini pacar saya udah serius banget, keluarganya udah nanyain ayo kapan diresmikan relationship yang terjadi itu siapa. Tapi di sisi lain saya kan juga pengen studi lanjut, saya juga pengen punya karir. Lepas dari saya adalah seorang perempuan, tapi boleh dong saya sebagai perempuan saya, tapi demikian juga buat adik-adik milenial yang saat ini transisi dari ya lulus SMA menuju perguruan tinggi. Kadang-kadang mereka juga mungkin galau pertamanya adalah urusan jurusan, kemudian setelah kuliah juga mulai kadang-kadang feel-nya nggak dapat ketika kuliah di jurusan itu. Jadi begitu banyak fenomena yang terjadi pada quarter life, dan apapun yang terjadi semua itu terjadi karena ada transisi. Jadi curhatan-curhatan tadi menunjukkan bahwa setiap orang dengan berbagai fenomena yang mereka hadapi, barangkali juga yang teman-teman hadapi pada saat ini sebagai milenial, itu semuanya karena transisi. Dan transisinya itu nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke. Nah, jadi apapun keluhan dan curhatan yang dirasakan oleh teman-teman dan barangkali mungkin tidak diungkap di forum ini secara gamblang dan itu ada di dalam hati, mari kita sambut. Welcome to Quarter Life Crisis. Yeay, don't worry, be happy, Anda tidak sendiri ya. Kenapa? Karena di periode saya pun dulu, meskipun kita nggak ada istilah Quarter Life Crisis, tapi yang namanya orientasi masa depan abu-abu, kita nyebutnya kayak gitu kan. Ya, jadi
fenomena seperti ini sudah dihadapi pada orang-orang dari tiap generasi. Cuman mungkin yang bikin beda adalah tantangannya saja. Tantangan periode dulu dengan sekarang itu akan sedikit berbeda. Karena teman-teman kan tahu, Stanley PhD membuat research. Sebenarnya risetnya udah lama, tahun 2013 kan. Kalau barangkali teman-teman udah baca 100 faktor yang menentukan keberhasilan. 5 teratas itu adalah soft skill. Dan di sana tidak ditanyakan juga tentang berapakah skor IQ kamu, kemudian apakah kamu lulusannya outstanding atau enggak, kemudian alma mater kuliahmu siapa, tetapi ternyata 5 faktor teratas adalah faktor personal yang terdapat pada kualitas diri kita. So, untuk menghadapi situasi saat ini ketika kita mengucapkan selamat datang quarter life crisis, mari kita improve personal factors yang ada pada diri kita sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Mari kita lihat konten yang berikutnya. Nah, kalau misalnya di sini my quarter life crisis, tiap orang itu punya tema quarter life, ya. Makanya dari tema-tema tersebut kita akan lihat ada transisi. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di screen, ya. Jadi sebenarnya apa aja sih yang mengalami transisi kalau kita sedang menghadapi quarter life crisis? Yang pertama adalah transisi dari mindset, pola pikir. Nah, karena quarter life ini dihadapi orang-orang dari remaja menuju dewasa, tentu akan ada perubahan pada fungsi otak. Karena ini, kalau pada remaja, yang paling dominan itu adalah fungsi otak yang mengendalikan tentang kebersamaan. Jadi midbrain yang lebih dominan. Jadi makanya kalau dulu teman-teman yang ada di sini banget kan, kalau satu geng SMA ini, kalau yang cewek-cewek nih pakai kaos kaki warnanya seragam, ada nggak yang kayak gitu? Atau barangkali oh ya udah kita satu geng ini kalau pakai poni semua. Demikian juga dengan yang cowok, kadang-kadang mereka ketika bikin satu kelompok yang itu kan kadang-kadang punya juga ya, ada juga yang bikin kelompok yang bilang jojoba ya jomblo-jomblo bahagia gitu. Terserah lah ya. Yang jelas memang karena adanya kebersamaan kondisi yang mereka hadapi itu yang membuat mereka menjadi nyaman. Jadi inti pada saat kita SMA, kebersamaan itu adalah karena conformity. Jadi bagian otak yang lebih diaktifkan pada saat kita remaja itu adalah feel. Sehingga seringkali remaja kadang-kadang melakukan dulu, belakangannya baru sadar, oh iya ya, kalau aku ngerjain itu dampaknya seperti itu. Jadi analytical thinking terkait dengan pertimbangan dampak itu belakangan. Yang penting eksis dulu, conformity dulu, dan nyaman dulu. Nah, ternyata memang manusia ini diciptakan sangat dahsyat. Kenapa? Karena gini, ketika kalian memasuki usia dewasa, ya, pada saat usia dewasa itu tentunya ada perubahan yang terjadi secara alamiah pada fungsi otak, di mana bagian analytical thinking dari sudah mulai aktif. Nah, aktif ini terjadi karena apa? Itu terjadi alamiah kok, nggak dipaksa-paksain seperti layaknya dulu gini deh. Dari anak-anak menuju remaja, transisinya kan ada pubertas, terjadi perubahan hormonal, pada wanita ada menstrual period, pada pria ada mimpi basah dan lain-lain. Nah, demikian juga pada saat kalian dewasa awal seperti ini. Jadi yang tadinya kalau pada saat remaja, kenapa ya aku mau melakukan apapun kayaknya ringan, lancar, nyaman-nyaman aja. Tapi setelah di usia periode dewasa ini, kok gini pikir ya, dan sometimes pikiran-pikiran itu memicu conflicting pada diri kita. Dan konflik yang tidak terselesaikan untuk menemukan solusi yang paling tepat, endingnya jadinya apa? Galau. Dan galaunya itu to be continue loh, dari episode 1, episode 2, episode 3, dan berkelanjutan. Dan hati-hati kalau seandainya kebetulan kerja ataupun kita tiba-tiba menemukan pasangan dan kita berkomitmen untuk serius dalam dunia pernikahan, galaunya nggak kelar. Kebayang nggak? Personal life-nya belum beres. Dia harus adaptasi lagi di fase berikutnya, di dunia kerja dan di dunia pernikahan. Oh, come on, yes, life is so complicated kalau kayak gitu. Jadi, oleh karena itu, dalam hal mindset ini kita sadari dulu bahwa kita mengalami transisi dalam hal proses berpikir, dan transisi itu ya terjadi kenapa? Karena adanya pematasan fungsi otak yang terjadi secara alamiah. Dan syukur-syukurlah kalau sekarang kita di era digital saat ini begitu mudah sekali mengakses informasi melalui sosial media,
misalnya community yang dibentuk oleh teman-teman di level up ini itu juga kan untuk membantu teman-teman siap menghadapi transisi perubahan dengan membekali mindset yang membuat kita bisa bertumbuh dan lebih optimal. Nah, yang kedua dalam hal mental. Kadang-kadang kalau kita mikir gini, mungkin dulu pernah teman-teman melihat video yang beredar marak sekali di media sosial, seorang remaja yang naik kendaraan bermotor, kemudian dia video itu di atas 140, ya hampir ke 200, dan itu menjadi ajang eksistensi diri untuk mereka. Jadi kalau untuk remaja, do everything itu berani-berani aja, karena tadi kan feel yang utama. Kalau gue pengen, gue kerjain. Tapi beda dong dengan yang sekarang. Ayo coba mikir-mikir nggak kalau mau bikin postingan sosial media, kadang sempet mikir nggak kalau gue post itu gue dibully nggak ya? Ayo ya, terlepas apapun lah yang mau kita post, karena kan kadang-kadang gini, mungkin itu hanya persepsi kita takut dibully dan seterusnya. Nggak juga sih, yang lain mungkin nggak kepikiran buat dibully, tapi secara mentally ada proses-proses yang membuat kita memiliki pertimbangan yang lebih, sehingga kadang-kadang ada kekhawatiran-kekhawatiran kecil dalam menjalani aspek demi aspek atau hari demi hari dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah life pattern, pola hidup. Sekarang gini, saya mau nanya, buat teman-teman di sini siapa nih yang sekarang pola hidupnya adalah morning person, pagi-pagi udah standby dengan sejumlah agenda, meskipun work from home ataupun masih nggak ngapa-ngapain juga, tapi agendanya rapi, itu semua dikerjakan dengan optimal. Ayo life pattern, ya pola hidup. Kalau pada saat kita dulu remaja, pola hidup kita itu ditentukan oleh sekolah kita, ya nggak? Pagi-pagi ke sekolah, kemudian beres sekolah ada ekskul, beres ekskul ada bimbel, habis bimbel pulang istirahat bentar, bikin PR lagi, tidur. Paling istirahat Sabtu atau Minggu, mungkin juga Sabtu paling ekskul yang sifatnya berkelompok, atau mungkin pada beberapa sekolah sifatnya bisa libur. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat ketika Anda menjadi orang dewasa, tentu life pattern-nya akan berbeda. Dan yang tadinya sohib-sohib kita waktu SMA itu selalu bareng-bareng, karena memang jam sekolahnya sama, tiba-tiba sahabat kita itu mencar semua. Si A masuk di fakultas A, si B masuk di fakultas Z, si C masuk di fakultas X. Jamnya beda-beda, mau janjian pun susah. Mungkin barangkali ada yang merasakan di sini, masuk kampus kece banget, kece badai katanya. Tapi tugasnya amit-amit ya. Sampai hari Sabtu pun kayaknya kencan nggak sempat. Sehingga apa yang terjadi sisanya adalah ya jadi lebih banyak bahkan weekend pun dipakai buat bikin tugas. Jadi ritme waktunya beda nggak life pattern-nya? Beda. Belum lagi nanti ketika lulus, pattern-nya akan berbeda lagi. Jadi life pattern ini yang membuat kadang-kadang kita nggak sama nih dengan teman-teman yang lain. Itu bikin crisis juga. Karena tidak sedikit orang yang ketika life pattern-nya berbeda dengan teman-teman akrabnya yang dulu, itu membuat dia merasakan bahwa, oh kayaknya aku kesepian deh. Kayaknya nggak ada yang support aku deh gitu. Dan transisi life pattern membuat kita menghayati adanya krisis. Dan krisis yang terakhir itu jelas, from academic world to real world. Dunia akademik itu kan udah diatur ya, masuk kapan, pulang kapan, tugasnya apa, kemudian mata pelajaran atau mata kuliahnya apa, itu udah jelas. Tapi kalau real world enggak. Barangkali teman-teman di luar sana yang mereka itu menciptakan profesi-profesi mandiri yang cukup marak pada saat ini, itu kan adalah real world. Dia sendiri yang manage waktunya. Dan transisi perubahan dari dunia akademik ke dunia nyata ini juga memicu ketidaknyamanan. Belum lagi gini, perubahan status ya, status pelajar, status mahasiswa. Berikutnya adalah, kan udah lulus, kalau gitu apaan? Kok nggak kerja-kerja aja sih? Terus kerjanya di mana? Gajinya berapa? Itu challenge buat tantangan kalau kita ketemu kayak gitu. Ayo, ada nggak ngadepin pihak keluarga besar atau teman-teman di sekitar yang kepo banget nanyain, lu salary-nya berapa, posisinya apa, kemudian kerjanya ngapain aja itu. Itu semua transisi yang kadang-kadang bisa memicu ketidaknyamanan. So teman-teman, don't worry, be happy bahwa keempat transisi ini memang sesuatu yang ada pada quarter life. Jadi bersyukurlah kita ketika kita menghadapi transisi itu, karena berarti kita sudah mulai memasuki fase tahapan kehidupan berikutnya. Dan perlu diingat, setiap transisi akan memunculkan ketidaknyamanan. Dan setiap transisi memang memunculkan crisis. Oke, kita lihat konten berikutnya.
Nah, yang namanya crisis itu pasti bikin cemas kan? Sekarang pertanyaannya kayak gini, indikator kamu cemas atau tidak, cek aja. Yang paling umum adalah seringkah kita mengalami psikosomatik? Psikosomatik itu adalah ketidaknyamanan fisik karena tekanan pikiran. Contoh, seberapa sering kita alergi. Kemudian, seberapa sering sakit kepala. Sakit kepalanya kadang-kadang migrain cuma sebelah doang. Atau kadang-kadang bangun tidur, kok pegel-pegel ya badannya aku, perasaan aku gak capek-capek amat tuh, tidurnya juga jamnya cukup tapi kok pegel gitu. Kemudian ada lagi buat yang lain, kenapa ya kayaknya asam lambung naik, aku kena GERD gitu, tapi dari dulu aku gak pernah sakit mah, tapi kok kayaknya ini perutnya gak enak deh, kok kamu gak jelas. Nah, ada juga lagi yang bilang kayak gini, kayaknya ya mbak dalam 1 bulan langganan batuk pilek itu gak mungkin enggak deh pada diri aku. Kenapa? Karena ya batuk pilek itu kayaknya jadi sobat bulanan yang datang dan itu terjadi. Itu psikosomatik teman-teman. Itu berarti kalau kita ada anxiety, ada kecemasan, hal-hal itu akan muncul. Belum lagi muncul hal-hal yang lain kayak gini. Kenapa ya? Aku tuh ngerasa dulu kalau pas masih sekolah, otak aku tuh maksimal. Jadi bikin apa aja kayaknya bisa. Kalau sekarang semuanya sih udah diagendain, tapi beban kerja dikit begitu berat aja sedikit, aku kayaknya langsung gak bisa mikir. Ada juga yang bilang kayak gini, iya akhir-akhir ini aku untuk membantu pakai smartphoneku, semuanya itu aku bikin dalam bentuk agenda yang selalu ada alarm yang mengingatkan aku untuk mengerjakan apa, kalau nggak aku lupa. Bukan masalah ketergantungan kita pada hal digital, tetapi seringkali cemas itu terjadi karena adanya tension atau hal-hal ketidaknyamanan yang kita tidak melakukan rilis terhadap hal itu. Makanya ending dari cemas adalah stres negatif. Karena stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau stres positif kita ada sedikit kekhawatiran, kemudian kita memaksimalkan potensi, itu positif. Tapi kalau cemas itu biasanya endingnya kita akan merasakan diri kita dalam situasi yang tidak berdaya. Jadi cek dulu pada diri kita sendiri, ada nggak kecemasan? Dan seringkali pada manusia mereka itu cemasnya itu dia nggak bilang dia cemas. Kenapa? Karena kalau ada perasaan nggak nyaman itu seringkali suppress ya, langsung coba dihilangkan begitu saja. Enggak, gue nggak cemas masalah jodoh. Enggak, gue nggak cemas urusan karir. Enggak, gue juga nggak khawatir tentang urusan kuliah gitu. Kita seringkali mendinai atau menolak. Tapi kan makin kita menolak pikiran, ketidaknyamanan itu akan makin muncul. Jadi, ketika teman-teman menghadapi quarter life crisis saat ini, kamu tulis di agendamu atau di smartphone-mu atau di personal blogmu yang sifatnya private. Kenapa saya menyarankan private? Karena ketika private only between us and God. Hanya kita dan Tuhan. Ibaratnya gini, kecemasannya itu hanya karena gila ya, gue khawatir gebetan yang gue kagumin tiba-tiba diambil orang. Kan kita malu ya. Bahkan kadang-kadang kalau datang ke psikolog atau ke terapis pun gengsi banget mau ngomongin itu. Gila itu harga diri kayaknya kayak diinjak-injak habis ya. Ya udah, kalau gitu tuliskan di kertas atau di catatan private, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Sehingga kalau kita tahu betul hal apa yang membuat kita tidak nyaman, minimal cemasnya akan sedikit berkurang, ya. Kita bisa mereduksi tensionnya kita. So, cemas itu adalah bagian dari proses alamiah ya teman-teman sekalian. Jadi jangan ditakutkan, karena itu adalah bagian proses dari pematangan mental. Karena kalau manusia tidak punya cemas sama sekali, seringkali dia menjadi pribadi yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Mau gue sukses, mau gue nanti gimana ke depan, mau seperti apa, ya udahlah. Sehingga kadang-kadang istilah mengalir bagaikan air di periode milenial saat ini kurang cocok ya. Kenapa? Karena kadang-kadang mengalir bagaikan air, kita harus tahu endingnya air itu ada di mana. Seringkali kan kita tidak pernah tahu. Tapi minimal kita mengalir, tapi dalam rambu-rambu yang sesuai. Oke, ya, konten berikutnya. Silakan. Jadi, intinya apa yang harus kita lakukan? Seringkali kadang-kadang barangkali kalau kita melihat banyak sekali yang mengatakan tips, trik, cara-cara menghadapi quarter life crisis. Cara apa yang bisa saya pakai supaya saya bisa survive? Sebenarnya gini, jangan mengatasi yang namanya proses alamiah, bisa nggak diatasi? Nggak pernah bisa. Contoh, pandemi COVID saat ini kan situasi alamiah yang unpredictable, uncontrolled, bisa nggak diatasi? Enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya saya di sini teman-teman menggunakan istilah berdamai dengan quarter life crisis ya.
Jadi istilah yang kita pakai adalah berdamai. Kenapa? Karena dengan berdamai kita menerima. Jadi orang nggak akan bisa damai kalau di dalam hatinya tidak ada proses menerima. Jadi terima dulu deh. Nah, kan dari obrolan kita dari awal sampai saat ini kan saya udah bilang, ini proses alamiah. Terjadi kenapa? Karena terjadi proses pematangan diri dan pematangan fungsi kerja otak. Sehingga teman-teman sekalian sangat wajar kalau seandainya kita itu menghadapi quarter life crisis. Jadi terima, itu bagian dari sejarah perjalanan kita sebagai manusia, dan kita berdamai dengan itu. Dengan kita menerima, kita akan berdamai. Tapi di sini mending daripada bosen, ya, ntar juga takutnya pada tidur nih teman-teman. Kita main-main yuk dengan cara mengenali karakter original kita. Nah, kita ada simulasi sederhana yang bisa dipakai, dan simulasi ini membantu kita. Jadi teman-teman sekalian, sepertinya untuk menghadapi quarter life ini kita harus cari tahu diri kita seperti apa sistem otak kita. Barangkali gini deh, kadang-kadang ada nggak teman-teman yang merasa gini, sobatan 3 orang, si A, kalian sendiri, ada teman B, ada teman C, jadi ada A, ada B, ada C. Dari tiga teman ini karakternya beda-beda. A itu orangnya saklek banget. Kalau udah aturannya kayak gitu, kagak mau dirubah sama sekali. Nah, si sahabat yang kedua, orangnya pokoknya lebay banget. Artinya, feel yang mendasari. Dia sering bilang gini, kayaknya feeling gue gak enak deh, lu jangan pergi. Emang faktanya apa? Pokoknya feeling gue gak enak. Ada lagi, teman-teman, sahabat yang ketiga ini tipenya beda. Pokoknya kalau segala sesuatu gak ada nalar yang logis, dia gak akan percaya. Jadi ternyata kita muncul cara berpikir seperti itu karena diri kita dari sistem otak kita. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini akan di-sharekan secara gratis kepada teman-teman tentang bagaimana cara melihatnya yang paling gampang deh, yang paling umum. Karena minimal kita tahu aja gambaran umum seperti ini, minimal kita bisa bantu diri kita dan lebih kenal diri kita. Tuh, cara untuk berdamai dengan quarter life crisis akan lebih mudah karena kita tahu betul cara sistem yang dibutuhkan oleh otak kita tahu strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, coba ditunjukin nih, kira-kira seperti apa ya? Nah, teman-teman sekalian, ya, ini ada pola sidik jari. Semuanya udah pada pegang jari, pegang jari memang udah ada ya. Nah, teman-teman, untuk melihat pola sidik jari kalian, boleh pakai senter. Kalau yang punya bantalan cap boleh tuh tangannya ditempelin di bantalan cap, kemudian ditaruh di kertas biar kelihatan bentuknya kayak gimana. Atau mungkin kalau nggak punya bantalan cap atau susah pakai senter, cara ketiga yang bisa dipakai ini deh, dihitam-hitamin nih ujung jarinya, dihitam-hitamin pakai pulpen, tempelin di kertas. Ya, jadi bisa tahu. Tapi yang paling gampang pakai senter sih sebenarnya, ya. Ayo, udah pada ready belum? Ya, udah ya. Oke. Nah, kita kan punya 10 jari. Kalian tahu nggak bahwa ternyata karakter dasar kita ditemukan oleh DNA. Nah, kalau saat ini kan cukup marak juga tuh katanya tes DNA yang menentukan karakter, potensi, dan seterusnya. Ya, tapi harus ngambil sampel minimal dari rambut, air liur, atau darah. Ternyata ada bagian dari tubuh kita yang tidak mengalami perubahan, yaitu adalah sidik jari kita. Makanya teman-teman kalau dulu bikin IKTP atau sampai saat ini bikin paspor, kan masih pakai sidik jari ya. Ataupun kadang-kadang ada yang pakai pemeriksaan retina mata. Kenapa? Karena itu kode genetik. Sidik jari kita itu terbentuk 3-6 bulan di dalam kandungan. Nah, sekarang caranya sederhana teman-teman. Dari 10 jari yang kita punya, silakan dicek satu persatu. Di center boleh, atau hasil dari ditempel di bantalan cap yang ada di kertas, boleh dilihat. Ada nggak kira-kira pola pertama yang muncul? Ya, kalau ada ya ada dicatat, ada di berapa jari. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, jangan dipaksain karena polanya banyak. Ini kita baru bicara pola yang pertama loh. Ya, oke, boleh dilihat ya kalian. Nah, sip, dah. Kita sekarang lanjut ke pola yang kedua. Nah, pola yang kedua yang bentuknya lengkungan seperti ini. Silakan ditilik-tilik, dilihat dari 10 jarinya, ya. Oke, apakah ada pola yang kedua? Perlu diingat bahwa ada berapa jari yang polanya bentuknya seperti pola yang kedua ini. Nah,
saya dan teman-teman di lab melakukan research dari tahun kurang lebih 2010 ya, jadi 2009, kurang lebih 11 tahun, kita punya 360.000 data. Dan kami menemukan di seluruh Indonesia ini, mereka yang punya tipe pola pertama itu populasinya dari 360.000 itu hanya 10%. Artinya teman-teman yang punya pattern yang atau pola yang pertama tadi dikit. Nah, yang paling banyak pola yang kedua ini. Jadi kalau seandainya di antara teman-teman yang hadir di forum kita hari ini, kalau misalnya ketemu, Mbak Evi, aku paling banyak pola yang kedua, nggak apa-apa. Karena memang dari hasil riset kami, 60% juga orang-orang dominan di pola yang kedua ini. Gitu. Nah, ada lagi pola yang terakhir nih, kita bisa lihat. Asik. Oke. Nah, kalau pola yang ketiga ini, dari hasil riset saya dan teman-teman di lab, dari 360.000 data tadi, kita ketemu teman-teman di Indonesia ini yang punya pola ini kurang lebih ada 30%-nya. Jadi ya nggak usah kaget sih kalau seandainya yang misalnya kalian ketemu pola ke-1 nggak ada, pola kedua sih banyak, terus pola ketiganya cuma 1 atau di 2 jari, itu wajar-wajar banget. Jadi caranya adalah silakan dituliskan dari 10 jari yang kita punya ini, pola yang pertama itu ada berapa jari, pola kedua ada yang berapa jari, pola ketiga ada di berapa jari. Dan tentunya bagian otak yang lebih dominan menentukan karakter kita tergantung dari pola yang paling banyak ditemukan pada jari kita. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, ya. Oke. Kira-kira pada penasaran nggak pengen tahu pola yang pertama, pola kedua, dan pola yang ketiga kira-kira itu menggambarkan apa? Yuk kita lihat bocorannya ada di sini. Kamu juga nanti boleh mencobakan cara sederhana ini pada sahabat-sahabat dekatmu, pada mungkin pacarmu dalam rangka adaptasi ke komitmen yang lebih serius, atau barangkali ke teman-teman ataupun kerabat-kerabat keluarga yang berada di dekatmu. Oke, kita lihat deh bocorannya seperti apa nih, ada di berikutnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi gini teman-teman. Pola yang pertama tadi mewakili bagian otak mana sih? Pola yang pertama mewakili bagian otak yang disebut dengan reptilian complex. Nah, pola yang kedua mewakili bagian otak yang disebut dengan limbic system. Dan pola yang ketiga itu mewakili bagian otak yang disebut dengan neocortex. So, kita lihat ya apa ciri khas dari setiap fungsi otak ini. Oke, jadi buat kamu-kamu yang punya pola pertama, ini kan bagian otak yang berperan reptilian complex ya. Jadi ciri khas orang yang dominan di reptilian complex itu adalah kalau tadi yang saya katakan, apakah kalian atau teman kalian yang orangnya SOP banget. Jadi kalau aturannya udah seperti itu, ya pokoknya kayak gitu, nggak bisa diubah lagi. Dan kalau sudah punya prinsip pribadi, kokoh banget sama prinsipnya, nggak mudah digoyahkan. Jadi sebenarnya kayak gini, orang-orang dengan dominasi di pattern yang pertama dengan bagian reptilian complex fungsi otaknya cocok banget nih kalau ditaruh di bagian yang megang kunci keuangan. Jadi kalau nggak sesuai SOP dia nggak akan keluarin duitnya dan dia nggak akan boros. Atau barangkali kalau buat mereka yang bergerak di bidang hukum ini bagus banget. Karena everything by SOP ya. Kan kalau hukum nggak mungkin diubah-ubah kan, pasal 1 diubah, pasal 2 berubah kan nggak mungkin. Ya, tetapi kalau kadang-kadang terkait dengan ilmu-ilmu humaniora ya yang membutuhkan flexibility atau misalnya hal-hal yang berhubungan di dunia sosial, untuk pola yang pertama ini dia agak lelah. Kenapa? Karena kan dia orangnya kan on the track banget tuh, garis lurus. Sedangkan kan situasi sosial itu, hidup itu up and down, zigzag, belok kiri, belok kanan, muter lingkaran, dan bahkan kadang-kadang kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi stres banget kalau mereka yang punya tipe pertama ini menghadapi hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Dan kalau saat ini juga, karena kan di dalam materi sharing kita hari ini ada juga kan tentang bagaimana kita menyikapi pandemi COVID sehingga kita tetap bisa beradaptasi. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ketemu dengan pola pertama ini pada dirimu, seringkali kadang-kadang gini, sebel. Ini COVID kapan berakhirnya sih? Terus maunya apa gitu? Bete banget rasanya. Kenapa? Karena kan dia itu segala sesuatu itu harus jelas alurnya dari A sampai Z itu seperti apa. Jadi
Kalau kamu yang punya pola seperti ini, kamu harus bikin action plan dalam hidupmu dari A sampai Z. Dan kalau bisa, hidupnya itu bikin lebih dari satu rencana. Kenapa? Karena kalau ketika salah satu rencana tidak jalan, kita tidak mengalami stres. Gitu ya. Tapi tenanglah, yang kayak gini nggak banyak. Dari riset kami hanya 10% kok populasinya. Ya, oke. Kita lihat bagian otak yang kedua, limbic system. Ini tadi yang saya bilang populasinya paling banyak, 60% di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat gini, karena bagian otak limbik ini adalah bagian dari otak yang berfungsi mengendalikan perasaan, makanya buat kamu yang pola kedua paling banyak, ayo coba dirasakan. Seringkali kita merasakan ini kan, feel atau perasaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika mood kita oke, hasilnya maksimal. Ketika mood nggak oke, hasilnya minimal. Ya, begitulah. Dan kalaupun misalnya saat ini buat kalian-kalian yang sedang studi, ya, kalau paling banyak dominasi pola kedua, seringkali kayak gini, Mbak nih aku tuh nggak peduli ya, segimanapun sulitnya, tapi kalau aku suka sama yang ngajarnya, aku nilainya bisa 100. Gila ya, berarti feel-nya dapat banget, karena pengajarnya kocak banget, dia suka banget, dan akhirnya dia bisa maksimal. Sehingga, buat teman-teman yang ada di pola kedua yang paling banyak ditemukan pada jarimu, kalian harus ingat, kamu harus bisa maintain ya bagaimana kondisi perasaanmu. Makanya kan kalau saat-saat ini kita udah tahu kan banyak teknik meditasi, ada olahraga, ada tipe-tipe makanan untuk yang jadi mood booster. Kemudian juga cari support system dari lingkungan yang sifatnya positif, yang bisa memberikan semangat dan energi yang baik buat kita. Jadi orang-orang yang didominasi oleh fungsi otak limbik ini, dia itu sangat mengutamakan perasaan. Sensitif ya Bu? Iya. Tapi ternyata sepertinya ini kalau tebakan saya, Tuhan menciptakan manusia dengan dominasi paling banyak di limbik sistem ini. Kenapa coba? Supaya dunia ini penuh dengan warna. Can you imagine kalau misalnya kita lagi pandemi COVID kayak gini, terus nggak ada teman-teman di luar sana yang share konten lucu-lucuan, ya, bercanda-bercanda, ya, yang bodor-bodoran. Mungkin kayaknya kan kita boring banget kan menghadapinya, ya. Jadi itulah sepertinya mungkin ya tebakan saya salah satu reason diciptakan kenapa 60% dominasi adalah pola yang kedua. Nah, bocoran yang terakhir, pola yang ketiga, ini bagian otak yang disebut dengan neokorteks, ya. Neokorteks itu ada di bagian ini nih, depan sini, ya. Bagian dari otak yang berfungsi mengendalikan logika. Jadi ciri khas orang-orang dengan fungsi neokorteks yang dominan, mereka itu adalah orang-orang yang senang dengan challenge yang cukup jelas, senang sekali memanfaatkan proses berpikir yang logis, ya. Dan kalau diberikan apresiasi, semangatnya akan sangat dahsyat. Dan populasinya tadi nggak banyak ya, hanya 30%. Jadi bisa kebayangkan kalau ada 3 sahabat, masing-masing ciri khasnya itu tadi ada di reptilian complex, ada di limbic system, and then ada di neocortex. Ciri khas karakternya beda-beda. Apa yang terjadi? Debat sering nggak? Sering. Tapi 3 orang ini sebenarnya bisa melengkapi satu sama lain. Dan ternyata dengan kita tahu cara mengenal sistem otak kita dari pattern yang terbentuk dari kode genetik yang ada di jari kita, sebenarnya simple sih, bahwa Tuhan menciptakan kita beragam adanya. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan Tuhan dengan yang sangat perfect. Ternyata ada proses pembelajaran, dan kita diciptakan satu sama lain untuk saling melengkapi. Jadi start from this time bahwa kebersamaan, saling melengkapi, saling membantu itu adalah core yang ingin diajarkan kehidupan kepada kita. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong, kita kan saat ini memang udah pandemi COVID-19 ya, gini. Seringkali ada yang bilang gini, Mbak, quarter life gue aja belum kelar ya. Ini galau, feel gak enaknya masih ke bawah sampai saat ini. Udah muncul pula nih si COVID. Pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen ngerjain ini itu, semuanya terbatas. Jadi kayaknya kalau aku ngadepin ini itu sulit deh. Ya, memang betul. Challenge-nya akan lebih besar. Kenapa? Karena dengan adanya COVID, kita disarankan untuk menjaga jarak fisik. Perlu diingat ya, physical distance.
ya, jarak fisik, bukan social distance sebenarnya. Karena secara sosial kita jangan sampai terpisah. Kenapa? Karena manusia yang teralienasi itu akan feel-nya so empty, akan merasa kosong. Jadi tetaplah terhubung satu sama lain secara sosial, tapi fisiknya berjarak dan okay. Nah, jadi kita berdamai dengan COVID sambil menghadapi quarter life crisis. Ini ada beberapa strategi sederhana yang kalian bisa lihat. Jadi ini, ya teman-teman sekalian, otak kita itu ya menghasilkan keempat zat kimia ini. Ada yang dopamin. Dopamin itu memunculkan rasa senang. Contohnya kayak gini. Ada orang yang senang banget makan bakso. Begitu dia dapat kiriman bakso dari temannya atau dari orang tuanya, bahagianya luar biasa. Dan ketika dia menikmati bakso itu, rasanya kayaknya sesuatu banget. Jadi itu dopamin dan sifatnya itu sesaat, ya. Dan kemudian ada yang kedua yang disebut dengan zat kimia otak kita itu serotonin. Serotonin itu kita dapatkan biasanya kalau seandainya teman-teman habis beribadah sesuai dengan religi masing-masing. Kita udah baca doa, kita mungkin curhat dengan seseorang dan kita nangis, kita rilis, rasanya tenang banget kan, kita dapat pelukan. Nah itu biasanya serotonin akan keluar. Nah yang ketiga lagi adalah oksitosin. Oksitosin ini ya mungkin ada yang bilang gini, Mbak, kalau katanya oksitosin hormon cinta, boro-boro aku mau ada hormon cinta, sampai sekarang udah masih jomblo, ayo siapa yang kayak gitu ngaku. Nah, oksitosin bukan bicara hormon cinta karena ketertarikan kita dengan lawan jenis. Tapi oksitosin hormon di sini bicara tentang kasih sayang. Jadi buat mereka yang punya empati terhadap orang lain, itu biasanya oksitosin hormonnya akan bagus. Dan yang keempat, ada endorfin, hormon kebahagiaan. Biasanya hormon kebahagiaan ini akan muncul saat satu kita olahraga ringan. Jadi kalau yang senang olahraga ringan, mau pilates, mau yoga, mau lari-lari pagi, itu bisa ya menghasilkan endorfin. Dan kebahagiaan itu juga bisa didapatkan ketika tadi kita sudah menemukan apa yang kita inginkan dengan kedamaian. Jadi gini, syaratnya adalah keempat zat kimia ini harus kita aktifkan di otak. Makanya teman-teman sekalian yang akan dibahas gimana caranya mengaktifkan keempat zat kimia yang ada di otak ini. Diaktifkan pakai obat bisa nggak? Bisa, tapi be careful. Seringkali apa yang terjadi? Jadinya adiksi. Kenapa? Karena kita craving kan, kita pengen lagi, dan lagi. Dan kalau seandainya kita sudah satu kali ada intoksikasi dari obat yang menghasilkan keempat kimiawi ini, fungsi otak kita hampir tidak bisa menghasilkan zat kimia ini secara alami. Makanya butuh obat terus. Itu yang membuat yang bersangkutan menjadi relapse dan terus-menerus harus menggunakan. Oke, kita lihat ya langkah-langkah sederhananya apa. Nah, sekarang gini. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah sederhana, kita harus tahu dulu dong, kenapa di sini yang kita bahas, kita harus damai untuk menghasilkan keempat hormon tersebut. Kenapa? Karena damai membuat otak bisa menghasilkan keempat zat kimia tadi dengan sangat optimal dan produksinya tidak berlebihan seperti layaknya ketika kita boost atau kita paksa dengan adanya zat-zat atau obat-obatan tertentu. Jadi itu sih alasannya kenapa kita harus damai. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Jadi gini, seringkali gini, kalau saat ini kita lihat barangkali teman-teman semua di sini sering bisa kali lihat apakah dari sosial media, dari buku, atau mendengarkan para motivator bilang, berdamailah kamu, karena dengan berdamai bla bla bla, banyak banget deh narasinya beda-beda sesuai dengan style atau gaya dari motivator. Tapi gini, ternyata kalau saya kenapa menjelaskan ini ada gambar-gambar ini di sini ya, nggak berarti kita belajar biologi, tapi ini penelitian mengatakan otak kita lebih bisa menerima informasi dan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau otak kita paham apa tujuan dari informasi itu. Jadi kalau kita damai, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita damai, ini teman-teman bisa lihat seluruh organ-organ tubuh kita akan bekerja dengan lebih optimal. Sehingga gini, yang namanya tadi saya sebutkan ada psychosomatic symptoms atau psikosomatik, itu relatif lebih mudah bisa dihindari. Ya, jadi nggak gampang kambuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita damai, apa yang terjadi? Otak kita nggak gampang lupa. Karena gini, tantangan kalau buat mereka yang kerja atau yang saat ini studi adalah kenapa ya aku udah belajar tapi gampang lupa.
Kayak gini deh, pas lagi belajar ingat, tapi nanti begitu ada kuis, ada tes, begitu ada presentasi, kok kayaknya lupa ya yang udah dipelajari. Ya, karena kedamaian tadi akan mengoptimalkan fungsi kerja otak. Dan kemudian yang berikutnya, kedamaian itu juga membuat pembuluh darah kita bisa menjadi lebih lentur, sehingga darah bisa mengalir dengan lebih baik. Ciri khasnya, proses berpikir kita akan menjadi lebih maksimal karena darah mengalir dipompa oleh jantung masuk ke seluruh tubuh, dan nutrisi yang sampai ke otak juga akan maksimal. Dan tentunya tadi batuk, pilek, diare yang kadang-kadang mungkin bisa saja mengunjungi kita pada saat tiap bulan ya, kayak teman bulanan gitu datang batuk pilek gitu ya, itu biasanya bisa lebih diminimalisir. Kenapa? Karena kita damai. Jadi damai itu punya manfaat buat kesehatan fisik, karena sia-sia loh saat ini kan makanan sehat, makanan organik sudah banyak komunitasnya dan edukasinya banyak ya, teman-teman bisa lihat itu di media-media digital. Kemudian komunitas olahraga banyak juga. Kemudian tidurnya cukup, iya, tapi kok badan gue masih nggak bugar ya, otaknya sih nggak maksimal. Kenapa? Karena kita belum damai. Jadi ya, inti dari berdamai adalah tadi menerima bahwa alam punya sejarahnya sendiri, kehidupan kita pun punya sejarahnya sendiri. Terima itu sebagai bagian dari proses yang menuju hidup kita, dan itu akan mengoptimalkan seluruh fungsi organ tubuh kita. Kalau gini rasanya gimana? Bugar, kodenya satu. Kalau kalian udah damai, bangun tidur badan bugar banget, feel-nya oke banget, terus ngaca, bangun tidur kulitnya lebih putih, lebih bagus. Mungkin kalau seandainya gabung dengan skincare yang lebih optimal ya, tapi kalau ditambah damai makin kece. Oke, next kita lihat. Nah, cara berdamai, kalau makanan saya nggak usah ceritanya, teman-teman bisa lihat ya dari media-media digital. Makanan ini, makanan itu, rata-rata bisa jadi buku, tapi ini kayak gimana ya? Makan plastik itu harus plastik berimbang. Karena kita selalu ekstrim, bukan juga pengennya makannya nabati, buah sama sayur paling banyak. Iya betul, itu bagus. Itu untuk meningkatkan enzim ya, sehingga enzim telomerase untuk regenerasi sel tubuh itu bisa bekerja optimal. Tapi kalian harus tahu, kebanyakan buah dan sayur pada beberapa orang perutnya nggak kuat, gasnya naik, kembung jadinya, ya begah rasanya kayak gitu. Jadi makanya memperhatikan pola makanan seimbang sesuai dengan sumber yang kalian dapatkan pada berbagai informasi saat ini itu sangat-sangat penting. Tapi untuk membuat kita bisa berdamai, tubuh kita pH-nya harus basa. Kalau harus basa, memang porsi antara makanan hewani dan nabati harus sedikit lebih banyak makanan yang mengandung unsur nabati. Jadi kadang-kadang beberapa dokter gizi kan bilang gini ya, oh iya protein harus tinggi, mungkin boleh kombinasiin deh protein hewani sama protein nabati. Toh kayak orang Indonesia kan punya tahu tempe, jadi enak banget kan gitu. Nah, jadi makanannya harus kita perhatikan. Kemudian tidur. Kalau kita bicara tentang tidur, kita nggak bicara durasi, karena penelitian terakhir di laboratorium tidur bilang gini, nggak berarti durasi lamanya tidur, tapi the quality of sleep, katanya, kualitas tidur. Jadi salah satu kode tidur berkualitas adalah meskipun kalian tidur hanya 4-5 jam saja satu malam, tapi bangun pagi rasanya badannya nggak pegel, itu kodenya tidurnya berkualitas. Nah, kita praktekin yuk nanti untuk relaksasi sebentar ya. Oke, kemudian cara yang ketiga di sini olahraga. Olahraga saya nggak perlu jelaskan banyak, tetapi dokter Shigeo Hariyama dari Jepang mengingatkan untuk mengaktifkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan tidak disarankan olahraganya berat. Misalnya kayak gini, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, aku sangat memperhatikan physical appearance. Jadi, aku lakukan olahraga bodybuilding yang kadang-kadang itu memaksa tubuh kita untuk do something yang lebih berat. Nah, kalau pada saat itu kita melakukan apa yang muncul? Itu noradrenalin, ya. Adrenalin yang tinggi itu kan memacu detak jantung yang berlebihan. Ya, itu kan kadang-kadang hati-hati pada beberapa orang kalau dilakukan di malam hari riskan karena jantung. Jadi, olahraga apa sih yang mengaktifkan hormon-hormon atau zat kimia yang membahagiakan di otak seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Yaitu tadi, olahraga ringan, yoga boleh, lari-lari pagi atau jalan pagi boleh sambil dengerin musik yang kita senangi, ya. Dan jangan lupa kalau sekarang mungkin keluar-keluar di sekitar rumah pakai masker
enggak mungkin boleh deh lihat tutorial senam ringan, stretching seperti apa dari YouTube, itu boleh-boleh aja. Tapi lakukan segala sesuatu dengan ringan, ya. Dan buat teman-teman kalau yang lagi puasa, lakukan di sore hari ya, karena kan kita butuh cadangan glukosa dan air. Kalau di pagi hari, pada beberapa orang takutnya fisiknya drop. Nah, yang terakhir di sini cara berdamai adalah dengan berdoa. Kalian harus tahu, penelitian di MIT mereka mengatakan gini, kata-kata yang terucap terkait dengan doa, apalagi itu dilakukan sesuai dengan kitab suci yang kita yakini, ternyata setiap muatan kata akan menghasilkan gelombang otak tertentu pada tubuh kita. Dan gelombang otak itu akan mempengaruhi sistem syaraf yang bisa melepaskan keempat hormon atau zat kimia yang saya sebutkan tadi, yaitu dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Jadi doa itu penting. Tapi perlu diingat ya, doa itu nggak boleh terburu-buru. Karena kan tadi setiap kata-kata baik yang diucapkan sesuai religi itu akan menghasilkan muatan listrik pada fungsi otak yang akan menyehatkan seluruh tubuh. Oke, ya. Jadi teman-teman mau dicobakan kita merilekskan fungsi otak sesaat barangkali? Oke ya. Bentar kok, gampang banget ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu diingat, tubuh kita ini terdiri atas sistem otak. Yang ada di kepala, ini the first brain, otak pertama. Yang ada di perut, organ perut pencernaan, di rahim, kalau pada wanita, kalau pria juga ada organ reproduksi, itu adalah otak kedua. Dan yang ketiga adalah jantung. Ya, jadi ada 3 sistem otak pada manusia, di mana masing-masing bagian otak ini memiliki otoritas kerjanya masing-masing dan tidak pernah saling tabrakan kerjanya. Jadi, dengan kita melakukan proses mengistirahatkan fungsi otak sesaat, itu akan menenangkan diri kita. Oke teman-teman, ini waktunya kita untuk mengistirahatkan diri kita sesaat. Oke, ambil posisi duduk paling nyaman. Tapi catatannya satu ya, jangan bobo setelah ini. Karena ini cukup efektif dipakai kalau buat teman-teman insomnia atau susah tidur ya. Nanti hey bangun. Kita buat simulasi latihan. Oke. Nah, udah pada nyaman posisi duduknya semuanya? Nah, kalau sudah pada nyaman, ya, sekarang silakan pejamkan kedua mata. Oke, ya, bagus sekali. Setelah teman-teman pejamkan kedua mata, fokuskan pernapasan kita, ya, fokuskan pada nafas yang masuk dan keluar melalui hidung kita. Oke? Ya. Tempatkan tangan kanan di sebelah dada kiri Anda, yaitu di bagian jantung. Oke, good. Dan tempatkan tangan kiri di bagian perut Anda. Ya. Oke, sama-sama teman-teman sekalian, mari kita rasakan. Ya. Di tangan kiri Anda merasakan detak jantung. Dialah bagian dari dalam diri kita yang tidak pernah protes terhadap apa yang kita kerjakan selama ini. Sedari kita lahir sampai saat ini, jantung selalu memberikan pengabdian kepada kita tanpa batas. Dan saat ini adalah waktunya kita merasakan keberadaan jantung kita. Oke. Dan di bagian tangan kiri Anda yang setelah Anda tempatkan di perut, silakan Anda rasakan. Inilah bagian yang selama ini memberikan nutrisi pada fungsi otak pertama Anda. Kalau dalam hidup, mungkin kita bisa konflik antara satu dengan yang lain. Tapi Tuhan menciptakan bagian perut kita tidak pernah ada konflik. Makanan yang masuk duluan akan diolah terlebih dahulu. Makanan yang masuk belakangan akan bersabar menunggu sampai waktunya diolah. Jadi teman-teman sekalian, dasar dari filosofis kehidupan kita adalah kita harus dihadapkan sabar pada sebuah proses yang kita jalani dalam kehidupan kita. Oke, tahap selanjutnya adalah sekarang fokuskan perhatian pada nafas yang masuk dan keluar melalui hidung dan silakan
silakan tarik nafas perlahan. Ingat, tarik nafasnya melalui hidung, dan pada saat menarik nafas, bagian perutnya harus gembung. Oke? Ditahan sesaat, setelah itu hembuskan lagi perlahan dari hidung. Ya, bagus sekali. Jadi, untuk mendapatkan kualitas udara yang terbaik, masukkan nafas dari hidung dan kembali keluarkan melalui hidung. Kita coba ya bersama-sama sekali lagi. Oke, silakan semuanya tarik nafas dari hidung. Tahan, hembuskan perlahan. Ya, relax. Ya. Ketika Anda menghembuskan nafas, teman-teman, Anda akan bisa merasakan bahwa ketika kita menghembuskan nafas, detak jantung terasa begitu kuat. Ya, karena organ jantung itu kemampuan adaptasinya luar biasa. Jadi kebayangnya Tuhan ciptakan kita dengan filosofis bahwa kita diberkati dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Oke, sekali lagi, tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan. Ya, relax, tenang, damai. Dan teman-teman sekalian, kalau yang punya senderan, Anda boleh menyandarkan tubuh Anda 45 derajat. Ya, sekali. Kita kembali merilekskan pernafasan kita. Tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan. Ya, bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan. Ya, bagus sekali. Relax, tenang, damai. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menerima semua perubahan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena semesta alam akan selalu diciptakan dengan prosesnya. Demikian juga dengan diri kita. Ketika kita berada di dalam rahim sang ibunda, sampai kita menjadi sebesar ini, semuanya telah melewati proses yang sangat dahsyat. Di tengah kedamaian dan ketenangan ini, ucapkan terima kasih pada tubuhmu. Sekian puluh tahun atau sekian belas tahun kita hidup, mungkin kita lupa berterima kasih. Wahai otakmu yang diciptakan oleh Sang Pencipta, terima kasih. Terima kasih untuk pendengaran, penglihatan, dan hati. Terima kasih untuk second brain-ku, terus menerus panjang hidup, berbakti, tidak pernah mengeluh terhadap apapun yang aku masukkan sebagai sumber makananku. Dan terima kasih, wahai jantungku, engkau selalu menjadi saksi atas perjalanan hidupku. Ketika aku bahagia, ketika aku kecewa, ketika aku marah, dan ketika aku berpuas dan berdiam diri, engkau juga menjadi saksi bisu yang tidak pernah kotor. Tidak pernah mengeluh sedikit pun, bekerja selama 24 jam sepanjang hidup. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk penciptaan dari Tuhanku. Terima kasih untuk ketenangan dan kedamaian. Oke, sekali lagi tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan. Ya, bagus sekali. Sekali lagi tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan. Ya. Oke, perlahan buka kembali kedua mata, teman-teman. Ya, ada yang bobo nggak? Nah, jadi upayakan minimal 1 kali teman-teman lakukan cara ini kalau bisa sebelum tidur ya. Kenapa? Karena kalau menjelang tidur kita harus merilekskan fungsi kerja otak, dan kalau dengan cara seperti ini, gelombang otak sadar kita yang saat ini beta akan mudah sampai ke level alfa. Ada nggak yang nguap-nguap setelah ini? Kayaknya mungkin kualitas tidurnya bisa kita bantu pakai cara ini nanti sebelum tidur ya. So, 4 atau 5 jam tidur, don't worry, be happy, with quality of sleep tetap bisa damai. Ya, kita dapatkan dan kita bisa berdamai ya. Nah, jadi yang terakhir, untuk berdamai dengan quarter life crisis di sini teman-teman, sabar ya, segala sesuatu itu ada prosesnya. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. So, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain.
Karena berbagai penelitian di bidang perkembangan manusia pun mengatakan 2 anak kembar pun diteliti, ternyata timeline hidupnya tidak selalu sama. Mungkin yang satu bisa menikah duluan, yang satu belakangan, yang satu karirnya A, yang satu karirnya B, yang satu problematika hidupnya apa, yang satu lagi B. Jadi soal usia dan kesuksesan, tidak ada satu patokan yang mengatakan usia sukses itu harus di usia berapa. Tetapi semakin dini Anda merancang masa depan Anda dan Anda menikmati quarter life crisis yang kita hadapi sebagai proses alamiah kehidupan, tentunya jalan untuk meraih kesuksesan itu tentulah pasti akan selalu ada. Makanya kita ngambil deh dari beberapa orang yang kebetulan kita kenal satu sama lain di sini. Kita lihat. Oke, ada di slide berikutnya. Nah, ini ya Mark Cuban ya, seorang pengusaha umur 25 tahun. Nah, umur 25 tahun itu kan adalah titik puncak quarter life ya. Iya, itu dahsyat banget di umur segitu, itu pokoknya kayaknya sesuatu banget. Nah, dia itu masih bartender loh, boro-boro mikirin, omset bisnis gua kagak, masih kerja sama orang. Jadi buat kamu-kamu yang apalagi masih belasan, masih 21, 20, gimana dong Mbak, aku masih biarin aja. Karena tiap orang beda-beda, ya. Jadi mereka yang sukses itu nggak berarti juga 25 tahun udah langsung jadi miliarder atau triliun ya. Hartanya banyak belum tentu, ya. Oke, next. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi. J.K. Rowling pasti tahu ya. Dulu adik-adik milenial dulu mungkin kayaknya pada saat kalian SMP deh ya, buku ini Harry Potter itu booming banget ya, tebal-tebal apa gitu ya, dan wah kayaknya filmnya juga bagus ya. Nah, kebayang nggak sebelum dia bisa menerbitkan Harry Potter, dia udah ditolak 12 penerbit. Aduh, kebayang nggak kalau kita kayaknya ya, termasuk saya sendiri juga kayaknya nangis bombay berdarah-darah gitu, dan langsung ngambek, enggak, gua kagak lagi, sekali-kali kagak, enggak gitu, amit-amit gitu, mungkin langsung bikin ikrar gitu ya, kagak. Tapi enggak, tuh dia ditolak 12 penerbit ya nggak masalah, gue coba lagi aja, dan akhirnya dia mencapai keberhasilan. Kebetulan dia umur 32. Nah, ini foundernya Zara, kalau kita lihat seringkali ya, banyak produk-produknya yang barangkali cewek-cewek banyak pakai, tapi bapaknya juga ada. Nah, dia itu pengusaha dari Spanyol ya, Amancio Ortega. Dia baru rilis Zara itu umur 39. Kalau J.K. Rowling 32. Iya, beda nggak? Beda. Jadi setiap orang punya sejarah hidupnya nggak? Punya. Justru itu serunya. Kalau sejarah hidup seragam, dunia nggak rame. Jadi kalau kalian nanti pun menikah, sejarah hidup kalian dan pasangan kalian beda. Itu serunya di sana. Itu yang bisa jadi bekal sejarah buat cerita ke anak cucu turunan kita berikutnya. Dulu mama gini loh, dulu papa gini loh. Kan seru ya kalau anaknya bilang, ya elah mama papa udah jurusan sama, kampus sama, tempat kerja sama, sejarah hidup seragam kagak rame sama bapak gue gitu. Kayaknya gak seru juga kan. Nah, Jack Ma, siapa yang gak tahu ya, foundernya Alibaba yang saat ini menjadi bisnisnya salah satu raksasa di dunia ya. Nah, dia itu baru mulai, ingat loh, namanya juga baru mulai, berarti kan baru merintis umur berapa? 35. Barangkali teman-teman di sini kalau seandainya ada yang mulai iseng-iseng bikin personal bisnis, kebayangkan untuk memulai sebuah bisnis itu kan pasti ada effort, ada hal yang harus dilakukan. Dan dia baru mulai umur 35. Jadi beda lagi kan? Beda. Nah, berikutnya ada lagi. Ini siapa yang nggak tahu? Morgan Freeman, American author, ya. Dia adalah Afro-American, ya. Dan dia dapat kesempatan lagi lebih tua lagi, kasihan ya, Bo. Umur 52 coba. Kalau kita kebayang ya umur 52, gila lu udah 52 baru mau nyobain, udah bau tanah. Kadang-kadang gitu ya orang-orang kita kan ada ya jok-jok yang muncul, sehingga teman-teman yang berumur 50 tahun ke atas mulai ini ya, menciut motivasinya untuk bisa maju ya, karena tadi dibecandain kayak gitu kan. Tuh dia kebayang nggak, penulis juga, aktor juga ya, dan dia mendapatkan kesempatan besarnya umur 52.
sekali dengan salah satu jenis makanan ini yang gerainya ada di mana-mana kita familiar banget. Dan kalau delivery food juga ini jadi salah satu pilihan, nggak peduli mau ibu rumah tangga, anak kos, pelajar atau siapapun, familiar dong. Colonel Sanders. Kebayang ya, Colonel Sanders ini meninggalnya umur 83 tahun benar-benar. Jadi dia bermulai umur 60 tahun. Setelah resepnya itu ditolak lebih dari 30 perusahaan, kebayang ya. Resep ayam gorengnya ditolak. Jadi dia ya setidaknya menikmati bisnisnya itu hanya 23 tahun. Oke. Jadi sabar dengan proses. Tiap manusia punya timeline-nya masing-masing. Itulah yang membuat dunia kita penuh warna, dan itulah yang membuat dunia kita bisa bercerita sejarah yang sifatnya colorful. Usia dan kesuksesan tiap orang akan berbeda-beda. So, teman-teman yang ada di sini, keep praying, be patient, dan openness working. Jadi, tetap berdoa, sabar dengan proses, tingkatkan sosialisasi yang baik, dan bentuklah supporting group yang bisa membuat kalian bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Silakan. Sepertinya sudah tidak ada ya display yang akan ditampilkan lagi teman-teman sekalian. Nah, buat berikutnya sekarang saya serahkan kembali kepada host kita. Oke, silakan ambil alih lagi. Kita mungkin ada sesi tanya jawab atau apapun dengan teman-teman yang hadir di forum kita kali ini. Ya Mbak Esmi, terima kasih banyak ya Mbak Esmi. Ini bukan kayaknya lagi ada gangguan sebentar. Oh iya, oke. Nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu. Kita tunggu dulu ya. Teman-teman semua, terima kasih banyak Mbak Esmi. Ya. Oh ya, buat teman-teman. Jadi kita ada polling nih buat teman-teman. Tadi kan udah cobain sidik jarinya ya, dominan mana ya. Sekarang lagi aku coba keluarin polling, teman-teman dominannya yang mana ya? Asik, seru nih. Coba. Oke. Gitu. Nah, udah muncul kan ya? Nah, coba teman-teman isi deh di komputer atau di laptop teman-teman, di HP. Asik. Jadi penasaran ya dari teman-teman yang hadir di sini, banyak pola apa ya? Apakah sesuai ini sama risetnya Mbak? Betul, kita buktikan dari teman-teman yang hadir di sini. Kalau ada sesuatu yang berbeda, kayaknya community ini sesuatu deh. Kita kan untuk make a difference, bikin satu berbeda. Ya, coba kita lihat. Sudah 60-an ini yang mengisi. Wow. Oke, yang lain silakan, kita tunggu. Silakan. Ya, kayaknya memang perlu diketahui bahwa sidik jari itu kan sesuatu yang sifatnya genetik ya. Ini sekilas info aja sambil teman-teman ngisi polling, saya share sedikit ya pengalaman dan informasi. Waktu itu kan kita ngambil sampel sidik jarinya itu kan dari Aceh sampai Papua tuh. Ada satu hal yang buat teman-teman yang ada di Aceh dan di Sumatera Utara, kami menemukan dominasi pola yang pertama itu banyak banget. Tapi saya jadi bisa paham kalau misalnya teman-teman kita yang berasal dari Aceh atau mungkin dari Sumatera Utara, prinsip-prinsipnya sangat kuat ya. Jadi nama marga dipertahankan. Kalau kayak di Aceh kan kita menghormati cara berpakaian di sana, apapun religi kan tetap pakaiannya harus menggunakan hijab gitu ya. Itu kan prinsip-prinsip dari budaya yang mereka pertahankan. Nah, kalau mulai dari Sumatera Barat, Riau, ya Kepulauan Riau, Jambi, terus ke bawah sambil ujung banget Lampung, itu sih Kalimantan, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan tuh banyaknya pola kedua. Dan kalau untuk Pulau Jawa ada sedikit perbedaan. Kalau Jakarta itu dominan pola ketiga, Surabaya pola ketiga. Oh
gitu ya. Iya. Pada baper ya orang-orang ini. Kalau Solo udah jelas pola kedua. Terus ternyata kalau Sulawesi itu mostly pola ketiga, dan kalau Papua, kalau buat mereka yang ada di sekitar pegunungan, alamnya lebih teduh, lebih tenang, pola kedua. Kalau yang di sekitar pantai mostly pola ketiga. Jadi beda-beda ternyata penyebarannya. Dahsyat ya? Ya, ada sainsnya juga ya, geografi, sains, Iya, psikologi. betul. Jadi kami berasumsi begini, barangkali leluhur atau nenek moyang kita terdahulu, mereka dengan pola sidik jari yang relatif sama, mereka akan membentuk satu komunitas dan membuat konformiti dan menciptakan budaya, sehingga menjadi rules, aturan yang ada di dalam satu budaya itu. Waduh, Sih, kalau Bandung udah jelas lah ya, pola keberapa, coba tebak. Bandung sih kayaknya 1,5. Oh, in-between antara mereka doang sama Bandung gitu. Iya. Oke nih Mbak Esti, mungkin kita tutup ya pollingnya, kita tutup dulu. Oke, kita bisa set hasilnya. Nah, ini Pola udah kedua kita- paling banyak benar. Iya, sesuai dengan sesuai ya. hasil riset ya. Dengan hasil Banding riset. pola 1 3% nih. Pola kedua, Pola kedua 60 dan pola ketiga 39. iya. Wow. Ya hasilnya dari perubahan. So bagi teman-teman di sini, kita adalah orang-orang yang banyak bermain dengan rasa dan hati. Jadi untuk menciptakan keempat chemical yang ada di otakmu, buatlah harimu selalu penuh warna. Baik. Kalau mau warnanya merah, kuning, hijau, biru nggak masalah, itu tergantung warna favorit. Tapi Oke. membuat hari-harimu menyenangkan itu sesuatu banget. Oke, terima kasih teman-teman Bang Iti. Coba Kak C udah bisa terhubung kembali belum Kak C? Oke, suara aku kedengeran nggak? Oke, ada Kak C. Mungkin Oke, saya- ini kayaknya Kak C. tahu ya sesinya mau sesi aku tanya jawab, jadinya disconnect-nya tepat banget gitu. Nih Mbak Esni, jadi kemarin itu kita udah collecting pertanyaan nih dari teman-teman semua via slide. Aku akan bacain beberapa pertanyaan dari yang vote-nya paling banyak nih. Artinya kan keresahannya pada serupa nih. Oh, oke. Pertanyaan pertama ini dia nggak nyebutin nama, tapi pertanyaan kayak gini nih Mbak. Iya. Bagaimana kita dapat mengurangi perasaan tertinggal dari teman-teman yang mungkin sudah punya jenjang karir yang lebih baik dan juga pasangan? Apakah ini adalah hal yang wajar, Mbak? Oke, wajar sekali teman-teman. Saat ini kan kita hidup di era digital. Semua informasi itu terpampang dengan mudah dalam hitungan detik. Segala sesuatu bisa menjadi viral. Dan tidak sedikit juga kadang-kadang bagi sebagian ada juga dari masyarakat kita yang mencoba menampilkan kesempurnaan di sosial media. Ini kan menjadi dan kadang kita juga tidak melihat sepertinya kehidupan teman kita lebih indah atau lebih menyenangkan dibandingkan dengan kita. Itu sangat wajar. Kenapa? Karena bagian otak yang dominan pada manusia itu adalah tadi area yang berkaitan dengan feeling. Apalagi kita udah tahu ya, hasil riset saya dan teman-temanku di sini pada saat kita bikin polling, yang paling dominan tadi kan adalah faktor perasaan. Sehingga membandingkan antara satu dengan yang lain itu wajar. Tapi jawabannya udah ada di bagian akhir tadi. Setiap orang punya timeline usianya masing-masing. Jadi don't worry, be happy. Ya ibaratnya pahit-pahitnya yang kayak Kolonel Sanders tadi lah. Mulainya baru umur 60 tahun. Buat yang lain bilang ya udah sebagai lansia ya udah bikin aja kebahagiaan dan kesenangan. Tapi enggak tuh. Ternyata di usia 60 tahun tuh dia bisa memulai sesuatu yang sampai saat ini kita menikmati karya yang dia buat sekian puluh tahun yang lalu. Dan ketika dia meninggal di usia 83 tahun, dia tetap menikmati selama 23 tahun kesuksesan yang bisa dia raih. Ya, jadi kita dapat mengurangi perasaan tertinggal itu dengan tadi melihat bahwa ternyata tiap orang-orang yang kita anggap sukses di dunia sekalipun beda-beda usia kesuksesannya. Tapi ada feel perasaan yang mengatakan di dalam diri kita bahwa aku ini berat apa itu sangat wajar. Dan tentunya ada perubahan pasti kita dari posisi ada beda. Itu akan membuat kita jadi tahu bahwa setiap manusia
tapi ya sejarah hidupnya tidak pernah sama. Oke. Kurang lebih sih seperti itu, ya. Oke, jadi sebenarnya wajar banget sih ya Mbak ya kalau misalkan kita agak mikir bahwa kita, aduh kok temen gue keren banget gitu ya, gitu. Itu hal yang wajar nih ya Mbak ya. Dan itu sifat yang sangat alamiah. Karena fungsi otak kita kan tadi dominan di bagian feeling. Jadi feel itu ciri khasnya adalah melihat segala sesuatu itu bukan dari aspek analisa cognition, analisa logis, tapi analisa feeling. Kayaknya gila ya, gini aja gitu. Itu sih. Jadi memang anatomi fungsi otaknya sudah demikian. Iya, berarti PR tinggal gimana cara kita berdamai dengan diri sendiri dan bisa ngelihat potensi terbaik dari kita kali ya Mbak, kayak gitu kali ya? Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja Mbak. Nih ada juga dari masih belum nyebutin nama. Nah, Mbak, terlepas dari berbagai aspek yang menyebabkan QLC ini muncul, bagaimana caranya agar individu yang berjuang dapat benar-benar menerima keadaan yang ada, Mbak? Nah, kalau untuk yang ini, kalian harus tahu, kita orang Indonesia, menurut penelitian, budaya kita adalah collectivistic. It means kebersamaan. Jadi, kita kan supporting group. Terserah itu dari apakah orang tua, atau sahabat-sahabat terdekat, atau mentor-mentor kita, atau mungkin pasangan kita ciptakan supporting group. Karena ketika berjuang, itu mental kita itu dahsyat proses untuk mempertahankannya. Dan supporting group itu tadi yang akan membuat kita tetap bisa bertahan pada koridor sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Ya, jadi tenang aja. Jadi jawabannya sebenarnya sama lagi ya Mbak ya, tentang gimana caranya kita itu berdamai dengan diri kita tadi. Betul, ya, betul. Dan adanya supporting group sesuai dengan budaya kita kan. Jadi ada support, itu akan membuat kita kuat. Karena ciri khas orang Indonesia, buat damai aja kadang-kadang butuh dukungan loh. Ayo ngaku. Berarti gimana cara kita ningkatin hubungan kita, baik itu dengan keluarga, dengan orang lain yang akan jadi supporting system kita juga ya Mbak ya? Betul sekali. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah kalau ini kayaknya lebih personal nih Mbak. Saya ini adalah tipe orang yang sulit mengambil keputusan. Ketika sudah punya keluarga sendiri, saya jadi bingung nih menentukan jalan hidup untuk keluarga saya sendiri. Seperti contoh dalam hal karir saya sendiri atau fokus di rumah tangga. Jadi saya harus gimana nih Mbak? Jadi dia problemanya bingung nih, keluarga. Ya ini disebut dengan punya inner conflict ya. Dia harus menentukan apa yang harus dia lakukan. Sekarang kayak gini, dasarnya adalah gini. Keputusan kita ada berapa? Apakah 1, 2, atau 3? Misalnya keputusan pertama adalah berkarir di satu perusahaan atau misalnya membangun bisnis. Yang kedua adalah kalau tentang keluarga, apa yang harus dilakukan? Oke. Keputusan yang ketiga adalah bagaimana yang harus saya buat untuk membina kehidupan keluarga saya. Jadi itu hanya sekedar ilustrasi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buat kamu yang susah mengambil keputusan, penelitian mengatakan, ahli biologi molekuler John Medina dia bilang, kekuatan otak manusia itu adalah di kemampuan visual, sehingga 80% powernya itu dioptimalkan di bagian visual. So, ketika sulit mengambil keputusan, tulislah tadi 1 apa, 2 apa, 3 apa. Sehingga ketika mata kita melihat dengan jelas, kita tahu betul, oh ternyata yang aku galaukan selama ini, yang aku bingungkan itu adalah ini. Sehingga nanti kita bisa tahu dari situ, mana yang harus diutamakan, mana yang harus belakangnya. Karena perlu diingat, ketika kita mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan, hasilnya nggak akan bisa total 100%. Kenapa? Karena energi kita cuma 100% loh. Dari 100% itu yang kita bagi-bagi buat karir, buat keluarga, kemudian buat cita-cita personal kita, kemudian buat hal-hal lain. Kita harus tahu itu. Sehingga dengan itu tertulis, visual kita melihat itu nyata, kita tahu ini yang jadi prioritas 1, ini yang jadi prioritas 2, 3, dan seterusnya.
Memang kalau di buku saya juga saya udah tulis itu ada guidance khususnya kok yang bisa dilakukan, nanti bisa diisi di sana. Jadi itu memang saya bikin visualisasinya sedemikian rupa untuk mengoptimalkan fungsi otak dalam bikin keputusan tadi. Oke. Menarik banget nih Mbak. Jadi itu juga pernah dengar sih, dulu tuh pernah ada yang bilang bahwa kita tuh nggak bisa bagi fokus, tapi yang bisa kita lakukan adalah fokus 100% terhadap apa yang kita kerjakan. Betul sekali. Dan kalaupun misalnya kita pengen ada dua hal, kita tinggal melihat mana yang harus lebih dibanyakkan energinya, mana yang harus dikurangi, sehingga tidak hanya satu shift ya yang bisa diraih. Oke Mbak. Terus ada lagi nih, kenapa bagi saya quarter life crisis ini membawa ketakutan berlebihan dan berefek secara fisiologis nih Mbak. Jadi kayak psikosomatis tadi itu keluar tuh Mbak. Nah misalkan kecemasan saya membuat saya spontan ingin muntah, bahkan sampai muntah loh Mbak, mood swing atau gagap. Nah kalau udah muncul gejala gini harus gimana nih Mbak? Kalian harus tahu, muntah itu adalah reaksi denial. Itu reaksi denial tubuh secara psikis. Otak akan menerjemahkan, oke, ada yang harus dikeluarkan, makanya jadinya muntah-muntah gitu ya, seperti itu. Jadi makanya ambil waktu me time. Nah, me time tadi bukan shopping atau jalan-jalan ya. Nah, ada beberapa paradigma yang harus kita lurusin nih. Jadi me time itu adalah take your time. Jadi ambil waktu untuk diri kita sendiri, untuk kita merenungkan. Karena dalam kondisi kita tenang, kita kembali bisa menuliskan apa saja yang selama ini saya takutkan, karir, pernikahan, misalnya komitmen pribadi, urusan keluarga, urusan apa, tulis. Jadi kita tahu bahwa ternyata kadang-kadang seringkali ya setelah itu, setelah kita menuliskan, pada waktu kita merefleksikan, melakukan perenungan diri, seringkali kadang kita menyadari ternyata persepsi kita aja yang berlebihan. Kita menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang ketakutan atau menakutkan. Padahal realitanya nggak kayak gitu. Oke, jadi acceptance itu adalah hal yang sangat penting ya Mbak ya dalam berdamai dengan diri. Betul sekali. Jadi ini deh, salah satu contoh kenapa harus ada acceptance gini. Di seluruh dunia, ras kita macam-macam. Gak usah dunia deh, Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, tiap suku tuh punya ciri khas bentuk fisik kan. Rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, bola matanya ada matanya ada yang besar, ada yang kecil, warna kulit beda-beda. Sebenarnya itu alam tuh ngajarin ke kita gitu, bahwa memang segala sesuatu itu tidak sama dan penuh warna. Tujuannya adalah untuk melengkapi satu sama lain. Jadi ketika misalnya kita melihat jalan hidup kita berbeda, pencapaian kita berbeda, karena memang penuh warna. Kita nggak tahu, karena kadang ada beberapa misteri tentang keberhasilan yang maksimal pada kita itu di usia berapa. Jadi terimalah ya proses perbedaan dan warna yang sudah ada di semesta alam untuk kita. Soal denial nih Mbak, ada juga nih pertanyaan di bawahnya terkait denial nih Mbak. Ya. Sebenarnya apa sih batasan antara menjadi optimistis dan denial dengan keadaan? Atau sebaliknya, batasan antara pesimis dengan realistis Mbak? Optimis dengan denial tentunya beda. Karena gini, kalau ciri khas orang optimis, ketika ada kegagalan, ya, dia menganggap adalah itu proses belajar. Kalau saya pakai cara ini, contoh, bikin bisnis, pakai cara A, gagal, ya udah. Kalau untuk orang optimis, cara A gagal, gue cobain cara B. Nggak ada cara B, masih ada cara C sampai cara Z. Itu optimis. Tapi kalau denial gini, harusnya aku tuh berhasil loh. Jadi kalau orang denial tuh ciri khasnya mencari-cari situasi yang bisa disalahkan. Itu ciri khasnya gitu ya. Oh ini gara-gara pacar gue nih, harusnya kan gue bisa ngontrol bisnis gue. Sering-sering ngajak nonton ke bioskop kan aku nggak mau simak, nyalahin pacarnya. Siapa suruh mau diajak ke bioskop cantik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau realistis itu artinya orang yang membuat target tidak berlebihan. Dia sangat berhati-hati. Nah ini buat teman-teman yang terbiasa segala sesuatu dengan kalkulasi yang sifatnya logis ya, yang mikirnya 1 + 1 sama dengan 2, biasanya mereka realistis. Jadi kalau gue bikin target nggak berlebihan tuh, sehingga kalau dia datang ke kelas motivatornya bilang buat atau taruhlah cita-citamu setinggi-tingginya. Buat orang yang realistis dia langsung mengerutkan dahi. Bentar, setinggi-tingginya
gue kan kemampuannya segini, situasinya gini, kayaknya enggak deh. Gue taruhnya kalau kata si motivator bisa 10 enggak, aku taruhnya targetnya di 6 aja gitu. Itu realistis ya. Kalau yang pesimis beda. Kalau yang pesimis itu terkait dengan mentalnya tidak ready untuk fight, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Jadi tentunya keempat turn atau istilah tadi beda-beda ya Mbak. Oke, kurang lebih seperti itu jawabannya. Silakan, Paul. Kak Kris, halo. Mungkin Dailio putus lagi. Oke. Kayaknya gini ya, kalau kita bisa kelihatan ya, semua orang kan melakukan meeting online nih. Jadi mungkin di daerah itu sinyal-sinyal tabrakan gitu ya. Iya mungkin ya. Suara saya kedengar nggak? Oh ini nih baru muncul lagi. Oh, kayaknya tadi ke mute deh. Nah ini nih pertanyaan terakhir. Bagaimana kita harus menyikapi quarter life crisis? Dia merasa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tapi dia merasa ya dia buru-buru, tapi dia jadi takut juga karena terlalu banyak pertimbangan dan sulit melangkah. Jadi harus seperti apa gitu? Ini tugas kamu menghadapi quarter life crisis tadi berdamai, artinya menerima dan menikmati proses kehidupan. Itu yang pertama. Dan kalau mau ada yang ditambahkan lagi, tugas kamu sebagai orang dewasa muda saat ini adalah untuk mencoba. Jadi kalau seandainya dari percobaan yang kita buat ada kegagalan, ada hal yang harus direvisi, itu sangat wajar. Karena masalah keberhasilan tadi itu adalah misteri dari Sang Pencipta dan semesta alam. Karena tiap orang punya timeline-nya masing-masing. So, berdamai dengan proses kehidupan alamiah yang kita hadapi. Dan satu lagi tadi apa? Tugas kita adalah mencoba. Oke, berarti kalau nggak nyoba ya kita nggak akan tahu ya Mbak ya. Jadi mencoba itu adalah salah satu hal yang paling penting juga gitu dalam. Jadi karena kita udah bisa belajar dari pengalaman kali ya Mbak. Iya betul sekali. Mencoba itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Contoh kayak gini lah, kita dari kecil tuh udah coba-coba kok. Dulu kalian pasti ingat kalau lihat foto-foto waktu kecil, kata mamahnya bilang gini, ini waktu kamu belajar jalan loh, nggak kehitung berapa kali kamu jatuhnya, kepleset, tersandung, tapi jalan juga. Sampai sekarang mungkin bukan jalan, lari, stretching atau gimnastik itu udah pada bisa kan gitu. Ya itu kan mencoba, jadi mencoba itu bagian tadi dari proses kehidupan. Ya jadi cobalah. Ya. Oke deh Mbak, sekarang kasih kesempatan terakhir untuk teman-teman yang mau nanya boleh raise hand di fiturnya chatnya Zoom. Nanti boleh langsung konsultasi sekali sama Mbak Efundi, kayak gitu. Ada yang mau nanya gak nih? Kalau ada yang mau nanya, raise hand terus. Udah ada beberapa nih. Mbak Efni aja deh yang pilih Mbak. Ada Malva, ada itu yang apa nih? Nah, yang banyak. Boleh dibuka chatnya Mbak? Ya. Yang partisipan. Itu udah ada 5 orang yang mau bertanya. Mbak Efni mau pilih yang? Ini aja biar adil. Kita pilih yang paling cepat. Waduh, sudah juga. Kita barengan nih semua ya. Tadi sih Malva yang pertama Mbak Efni. Nah, yang paling pertama masuk ya gitu aja lah ya. Malva. Oke. Malva boleh dinyalakan mic-nya, boleh di-unmute. Ya. Halo. Silahkan bertanya Malva. Selamat siang Mbak Efni. Selamat siang. Jadi gini, aku mau tanya, usia aku ini mau menuju 24. Di usia yang sekarang ini aku benar-benar kayak lebih ke kaget juga karena tiba-tiba teman-teman sebaya udah pada nikah, bahkan usia yang lebih muda itu banyak yang udah nikah. Terus dorongan dari orang tua pun ayo coba untuk kayak dijodohkan dan lain-lain kan.
satu di karir gitu. Nah terus tiba-tiba didorong seperti itu, agak kaget juga sampai untuk bikin stres juga, sampai ya itu tadi sempat mengalami denial, dan terus udah gitu saya pun tipe orang yang sangat menuliskan segala hal detail gitu loh. Dan bahkan saya sampai ikut tes online, saya ini adalah orang yang extrovert atau introvert atau ambivert, atau saya ini orangnya yang ENTJ atau apa kayak gitu. Saya bertanya gimana ya, karena saya sendiri udah tahu diri saya sendiri gimana, karena kan self love ini juga untuk menghadapi quarter life crisis juga kan, untuk berdamai juga. Saya udah tahu, tapi kadang masih ada aja gitu halangan-halangan yang aku juga nggak tahu gitu ini karena apa gitu. Itu gimana? Aku bingung gitu. Oke. Jadi ini, nah kalau misalnya kita di fase usia ini, tadi saya sempat bilang kita berada dalam transisi proses pematangan otak, di mana tadinya berisi midbrain, kita banyak bermain di area rasa ketika kita remaja, logika. Artinya hidup kita sudah mulai banyak disertai dengan pertimbangan. Nah, banyaknya pertimbangan yang muncul secara terus-menerus, dan bahkan kadang-kadang pertimbangan itu muncul bisa dalam bentuk mimpi. Jadi nggak usah kaget, di usia kalian mimpinya kadang-kadang suka ada skenario-nya loh. Iya. Itu proses alamiah dari fungsi otak untuk menerjemahkan segala sesuatu informasi yang masuk ke dalam proses berpikir kita. So, kalau misalnya tadi ada ketidaknyamanan, itu sangat-sangat wajar. Jadi jangan salah, katanya kan yang periode menentukan identitas diri yang galau dan seterusnya itu pubertas, enggak. Di quarter life ini pun kita akan merasakan hal yang relatif sama tapi temanya berbeda. Nah, jadi kalau terkait tadi dengan misalnya ada satu dorongan atau dukungan dari keluarga untuk ayo deh barangkali mempercepat komitmen ke arah yang lebih serius, perlu diperhatikan seperti yang saya katakan sebelumnya, Malva, kalau sebelumnya kita belum selesai dengan feel yang kita rasakan, artinya kita kan dalam proses transisi pematangan fungsi otak nih, bagian depan ya, depan frontal dan prefrontal ini. Itu kan muncul kayak nano-nano ya, perasaannya up and down, pokoknya nggak jelas. Itu aja belum selesai, kita masih harus menghabiskan energi mental kita buat adaptasi di komitmen pernikahan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang transisi ketika menghadapi pernikahan ya dahsyat juga sih, meskipun cukup banyak mereka juga berhasil ya menikah muda dan seterusnya. Tetapi kebayang nggak effort yang dikeluarkan? Jadi kalau kita minimal bisa menyelesaikan satu persatu dalam proses alamiah sejarah hidup kita, minimal beban kita lebih ringan. Dan kalaupun sampai setelah menikah kita memiliki keturunan, maka beban kita sebagai seorang ibu akan lebih ringan. Diri kita udah kelar, adaptasi nikahnya udah beres. Ketika kita taking care anak-anak kita akan lebih happy. Dan itu tentunya nanti bisa enjoy the life. Kalau enggak, kasihan kan buat diri kita. Oke, iya, kalau gitu terima kasih. Oke, terima kasih juga Malva. Ya, jadi kalau aku simpulkan sebenarnya nggak masalah buat kita itu satu persatu menyelesaikan persoalan kita. Jadi nggak harus multitasking nyelesain semua barang-barang kali ya Mbak ya. Jangan dong, beresin satu-satu deh biar beban hidup lebih ringan. Kan udah banyak urusan di hidup kita ya. Oke teman-teman, sebelum ada closing statement dari Mbak Efni, boleh nggak teman-teman coba nyalain videonya dulu? Kita mau foto bersama dulu nih sebelum kita closing, dan ada pesan-pesan yang ada informasi menarik juga nih. Jadi jangan langsung pada log out dulu ya. Ada informasi menarik juga nih Pak. Oke. Wow. Akhirnya. Teman-teman boleh dinyalain videonya. Udah banyak nih nyalain video. Finally. Hai semua, jadi bisa lihat. Jadi kayaknya rasanya gue kayak ngomong sama gue gitu ya sendirian. Udah kelihatan nih. Teman-teman ya boleh pada
aku yang mati, sorry ya semuanya. Oke, udah pada nyala ya. Boleh Sukma boleh di screenshot. Yuk. Oke, semuanya senyum ya. Ikutin aku ya. Cheers. Oke. Ya Allah. Cangka-cangkai. Sayur lo. Deh. Sapota. Kakaknya ore. Oke, kita udah di alfabet. Sekarang kita lanjutin lagi aja ya. Lanjutin lagi ke sesi terakhir kita. Nah, Mbak Evi boleh nggak nih share mengenai apa itu? Final apa ya? Kesimpulannya deh Mbak. Final statement dari Mbak Evi, Pak. Oke. Nah, kalau saya tadi bukan quarter life crisis ya, mama crisis. Ada aja. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian, pesan saya buat kalian adalah satu. Semesta alam diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kasih melalui proses. Demikian juga dengan diri kita sendiri. Bersabarlah dan nikmatilah, karena memang semua dan segala sesuatu akan terwujud, akan tepat pada waktunya. Oke, wah itu kata-katanya dalam banget ya Mbak. Oke teman-teman, sebelumnya aku makasih banget nih buat Mbak Evni udah ngeluangin waktunya buat join sama kita, terus buat ngasih sharing insight yang sangat menarik buat kita semua. Nah, sekarang teman-teman boleh dong diisi feedback mengenai webinar ini di bit.ly/feedback QLC teman-teman. Nah, ini aku kasih waktu sekitar 10 menit, sekitar 8 menit deh sampai jam 2.55, jam 2.55. Gitu ya teman-teman, boleh dibuka di browsernya di bit.ly/feedback QLC gitu. Boleh ya diisi feedback ya teman-teman, biar kita bisa bikin acara yang lebih baik lagi, kita bisa menghadirkan acara yang lebih baik lagi. Nah, sekalian juga nih aku mau promoin juga nih tentang level up. Jadi kan kita udah diceritain level up itu pengen bikin skill gap antara fresh graduate sama dunia kerja itu makin kecil. Salah satunya dengan kita bikin workshop untuk ningkatin skill dari peserta-pesertanya. Nah, di minggu depan kita bakal bikin namanya project management for self, business and career. Pembicaranya ini juga gak kalah keren. Dia adalah di usia muda, dia udah jadi seorang product manager di Prosa AI. Prosa AI adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan artificial intelligence. Dia udah kerjasama juga sama Kementerian Menkominfo terkait dengan personalizer, terus chatbot yang gitu-gitu. Jadi hebat banget sih. Dan teman-teman juga jangan lupa buat share momen-momen kalian ketika mengikuti webinar ini di Instagram story kalian. Nah, nanti story paling menarik akan dapetin hadiah dari level up gitu, asik. Nah, jangan lupa juga di story kalian di tag ya level up Bandung, level up BDG, terus lokasi, terus Mbak Evni juga, dan juga hashtag level up in action. Kayak gitu, ditunggu banget ya ini campaign-nya buat diikutin, soalnya biar kita bisa menyebarkan informasi, biar level up juga bisa ngasih manfaatnya makin lebih banyak orang lagi. Kayak gitu. Nah, terus tadi kan Mbak Evni juga udah bilang soal buku ya. Nah, ini juga akan ada pre-order buku Survive Menghadapi Quarter Life Crisis gitu. Nah, itu ada link pre-ordernya. Nanti juga aku share di grup. Nah, ini bukunya Mbak Evni ini udah bisa di pre-order. Ada 2 jenis pre-order. Ada pre-order yang buku saja, ada juga yang
paket bundling gitu, namanya box package. Kalau di box package kalian bisa lihat buku, bookmark, tumbler, dan juga block note. Nah, yang lebih menariknya lagi, yang box package itu harganya 112.000, tapi khusus hari ini ya Mbak Efni ya, kita diskon jadi 90.000. Wah, aku udah kayak sales banget ya ini sih ngomongnya. Gitu. Jadi kalau pengen dapat yang detail, tadi juga Mbak Efni udah cerita ada visualisasi ya Mbak ya, visualisasi gimana untuk mempermudah kalian melihat sebenarnya hal-hal yang aku kerjain tuh apa aja tuh ada juga di buku ini kayak gitu. Ya betul sekali. Jadi kalau seandainya kalian sulit ketemu dengan mentor kalian, kalau pakai buku ini ada stepnya. Untuk merawat the mind itu caranya apa, merawat body caranya apa, merawat soul caranya apa, supaya mind, body, and soul bisa di overcome ketika menghadapi quarter life crisis. Jadi itu kayak guidance atau pengganti mentor lah ya, kalau seandainya kalian misalnya sulit untuk bertemu atau meminta bantuan siapapun. Jadi buku ini bukan cuma teori teman-teman, tapi aplikatif banget juga ya. Banyak. Emang didesain untuk millennials jadi Mbak. Ya? Ini emang didesain untuk yang sedang gelisah dengan quarter life crisis. Iya dong. Jadi gitu. Ya mulai dari bahasa, dari konten, dari desain bagian dalam pun kami buat sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan milenial. Sehingga ya kalau misalnya bahasa sederhananya kayak punya pocketbook ya gitu. Gue lagi di quarter life nih, step 1 harus ngapain? Itu ada stepnya. Step 2 nanti harus apa? Step ketiga harus apa? Jadi kita jelas ya apa yang harus kita lakukan. Minimal itu bisa mengurangi anxiety atau ketidaknyamanan tadi kan. Nah, jadi kalau ikutan seminar ini udah tahu semua tentang quarter life crisis, sebenarnya enggak juga, karena kan waktu kita terbatas. Kalau pengen lihat lebih detailnya seperti apa, terus tips dan trik yang lebih banyak lagi dan lebih diuji, bisa lihat di buku ini juga. Nah terus sama ini nih yang terakhir ada titipan dari lokasi teman-teman, buat yang kan ini gak cuma dari Bandung, tapi khusus yang di Bandung ini ada yang menarik banget nih dari lokasi. Jadi lokasi itu sekarang ngadain namanya home delivery teman-teman. Jadi karena kita lagi pembatasan sosial berskala besar, jadi nggak menghalangi kita. Teman-teman pengen ngopi, ini ada juga nih kopi literan yang lagi ngehits kayak gitu. Talita mungkin ada yang mau ditambahin gak Talita? Sebelumnya aku terinspirasi banget, maksudnya aku sangat penjelasan dari Mbak Efni itu sangat langsung ke tujuan gitu ya. Jadi yang benar-benar dari bingung jadi ketemu nih jawabannya. Terus aku menarik banget, after ini kayaknya aku langsung mau order bukunya Mbak Efni deh. Gitu. Ini ya soal lokasi. Oke. Jadi di lokasi ini kita ada kopi literan nih buat kalian yang di rumah aja, kan kita nggak boleh aktivitas di luar ya. Bisa banget nemenin kalian yang beraktivitas nih. Ada kopi literannya, ada es kopi lokasi sama es americano. 1 liter bisa sampai 1 minggu asal didiemin di kulkas. Terus ada aneka dimsum juga sama frozen food. Harganya kalau bisa dibanding sama kafe sebelah itu kita jauh lebih murah. Nah untuk lebih lanjutnya bisa kontak aku aja atau nggak ke Instagram lokasi ya. Itu aja sih, kayak aku nggak akan jualan di sini juga, paling saling aja ya. Jadi jangan lupa buat follow akun-akun ini ya, Level Up, Lokasi, Mbak Efni, terus Level Up in Action sama hashtag Level Up in Action. Dan sebenarnya kita semua terbuka juga kok terkait kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada mau ngajak kerjasama dan sebagainya. Dan Mbak Efni ini baik banget loh, kalau misalkan kita nanya juga pasti dijawab kok, asik. Oke, teman-teman, udah pada diisi feedbacknya. Oke, sekarang udah 255. Kemarin saya janjinya 245 selesai, tapi karena memang pertanyaannya banyak, jadi dan materinya juga tadi agak cukup banyak juga,
yang penting insight-nya itu nyampe, dan janji saya kan nggak lebih dari jam 3. Dan sekarang 2.55 kita selesai. Terima kasih buat Mbak Esmi, terima kasih juga buat teman-teman semua. Jangan lupa isi feedback-nya juga biar kita bisa bikin acara-acara yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu udah pada boleh bisa meninggalkan webinar ini. Nanti kita ketemu lagi di grup WA ya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Dadah. Level up, Mbak Ati. Siap kalau misalkan banyak salah-salah. Banyak insight. Terima kasih teman-teman. Mbak Esmi juga terima kasih banyak ya Mbak Esmi sudah meluangkan Iya, makasih waktu untuk semuanya. mengenalkan.